pagi hari ini. Seberapapun kita yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Berdiri, kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan buat pagi ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, di mana kami boleh berkumpul di tengah-tengah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan yang selalu Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuji, ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kau Allah yang melawat setiap kami ya Tuhan. Kau Allah yang melindungi hati setiap kami ya Bapa. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau sucikan kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak, agar kami kudus di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan Kau yang tiba ke tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk tempat ini. Biarlah Roh Kudus, biarlah Tuhan yang membentengi tempat ini ya Tuhan, depan belakang, samping kanan, samping kiri ya Tuhan. Biarlah malaikat-malaikat surgawi boleh berjaga-jaga atas tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami yang akan kami naikkan ini Tuhan boleh memberkati banyak orang yang ada di sekitar ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau yang menjaga tempat ini. Di saat kami beribadah ya Tuhan, biar kami boleh merasakan ketenangan, kami boleh merasakan kenyamanan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
Biarlah sukacita yang baik pada suami boleh tercurah di tempat ini ya
Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah sendiri yang terus menjaga ikhtiar kami ya Tuhan. Engkau Roh Kudus yang campur tangan atas ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih siap untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Itu bersyukurlah kepada Tuhan. Ini saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan pengulangan ayat hafalan. Shalom. Shalom. Ya baik Bapak Ibu, saudara kasih nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 26. Dengan kasih Tuhan saya undang jemaat untuk berdoa. Nanti saya yang pertama Bapak Ibu terus bergantian ya.
Mengenal Allah semuanya udah dapat ya? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bermegah karena yang bahwa ia memahami bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran ini. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani, orang Moab, dan semua orang yang tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hati. Kita sama-sama baca ayat masnya dari 24, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau berubah, baiklah berubah karena itu, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Baik, kita akan mengulangi hafalan dari Yeremia 1 Korintus 2 ayat 9. Bisa buka dulu. Kita sama-sama baca ya. 1 Korintus 2 ayat 9 judulnya berkat bagi orang yang dikasihinya. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan sama-sama saya nanti akan hafalkan dulu. Bapak Ibu nanti baru kita bersama-sama ya. Bisa dibuka. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9, berkat bagi orang yang dikasihinya. 1 Korintus 2 ayat 9, berkat bagi orang yang dikasihinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. 1 Korintus 2 ayat 9, berkat bagi orang yang mengasihi Dia. tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, diberkati oleh untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin membagikan berkat, membagikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau tidak ada, saya ingin membagikan kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan nyatakan untuk nenek saya, yaitu Oma. Bersyukur kurang lebih sudah 1 bulan dalam masa pemulihan pasca operasinya. Saya minta terus untuk Bapak Ibu mendukung di dalam doa untuk Oma yang rencananya bulan Agustus ini kemungkinan ada operasi kembali untuk penyambungan ususnya. Saya memohon kita terus dukung doa buat Oma, biarlah Oma
diberikan kekuatan, Oma diberikan kesehatan, dan juga Oma diberikan semangat untuk melalui semuanya ini. Saya percaya tangan Tuhan selalu menolong Oma, tangan Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi Oma. Puji nama Tuhan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang menolong kami Tuhan. Ada firman yang akan ditaburkan oleh Bapak Ibu itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, dan Kau dekat. Bahkan seluruh kematianku bisa membalas
Tuhan, terima kasih buat kasih setia Kau yang terus campur tangan di dalam kehidupan kami pada masa pandemi ini Tuhan. Kami rindu umat Tuhan tetap kuat, umat Tuhan menjadi dewasa, umat Tuhan terus bertumbuh, umat Tuhan boleh Tuhan mengenal Kau lebih dalam lagi. Seperti firman-Mu ya Tuhan, pada hari-hari terakhir pengenalan akan Tuhan sama seperti air yang tepi lautan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu dibagikan Tuhan, Kau sendiri yang memberi pengertian bagi kami untuk kehidupan kami, jadi kehidupan yang boleh dibentuk Tuhan semakin indah untuk kemudian. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama ketemu dalam ibadah offline ya. Yang pertama setelah beberapa bulan ya kita ibadah online ya. Dan hari ini kita bersyukur kita bisa ibadah offline dan 2 kali ibadah ya, puji Tuhan ya. Saya bersyukur Bapak Ibu karena anugerah Tuhan ya. Kita ada 2 tim juga musik ya, dan ya jam 9 saudaraku ya, dan kita bersyukur ya tidak terduga ya anugerah Tuhan bagi kita ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu saudaraku ya, saya ingat saudaraku ya beberapa tahun yang lalu ketika saya juga mengalami demikian saudaraku ya. Pada waktu itu saya di Bandung itu mulai pecah saudaraku, ibadah itu menjadi banyak saudaraku dan kekurangan pemain musik ya. Dan lalu saudaraku ya, saya sebetulnya sudah lama nggak main musik saudaraku ya, tapi saudaraku ya diminta untuk boleh ya melayani Tuhan dalam musik ya, puji Tuhan ya. Saya melihat bahwa ya hampir sama ya dengan Pak Ferdian ya, saya bersyukur ya, dan ya semua kita bersyukur Tuhan campur tangan ya di dalam kehidupan kita untuk terus kita boleh melayani Tuhan. Puji Tuhan ya, bersyukur. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tema kita tahun ini dari Kolose 2 ayat 7 dan 8 ya, salah satunya adalah dari itu kita berakar di dalam Tuhan saudaraku. Amin ya, kita hidup menjadi orang yang berakar di dalam Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita buka Daniel pasal 11 ayat 32 ya, sana katakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat saudaraku. Nah berarti kita harus belajar terus saudaraku ya, untuk mengenal Allah, siapa Allah kita ya saudaraku ya. Yeremia 9 ayat 23-26 ya, terutama ayat 24, Tuhan rindu kita mengenal Dia saudaraku. Amin ya, kita mengenal Dia sebagai Allah yang saudaraku katanya kasih setia ya, menunjukkan kebenaran di bumi saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, penting bagi kita pada hari-hari ini juga mengenal Allah saudaraku ya, dalam masa pandemi ini saudaraku ya. Kita
rindu supaya kehidupan rohani kita, ya, kehidupan perjalanan kita, ya, kita menjadi kuat, saudara, ya, kita terus bertumbuh dalam Tuhan, ya. Kita tahu dalam masa pandemi ini, saudaraku, mungkin banyak pembatasan, ya, banyak ya kekurangan, ya, mungkin seperti penderitaan yang kita alami, ya, tantangan, ya, persoalan, ya. Ada yang mungkin mengalami pengurangan jam kerja, ada yang mungkin mengalami penurunan omset, ada yang mungkin mengalami ya hal-hal yang lain, saudaraku, ya, seperti misalnya anak sekolah harus belajar dari rumah, ya. Kadang-kadang saya melihat bahwa anak-anak sekolah juga bosan di rumah terus, saudaraku, ya, seperti itu, ya. Tantangan bagi keluarga juga, ya. Bagaimana mendidik anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita rindu, ya, di dalam Kristus, ya, kita sudah mengenal Allah sebagai Allah yang menyelamatkan. Tapi saudaraku, bukan hanya itu saja, saudara kami, ya. Dia Allah juga yang menjawab doa-doa kita. Amin. Ya. Saudaraku, pernahkah kita berdoa kepadanya, ya, dengan berani meminta pada Tuhan, ya. Ada juga orang yang tidak berani minta, saudaraku, ya. Ada juga orang yang ragu-ragu meminta, ya. Tapi firman Tuhan katakan Yohanes 16 ayat 24, mintalah, saudaraku, ya. Mintalah, saudaraku, ya, maka aku memberikannya, saudara, supaya penuhlah sukacita kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya rindu kita terus mengalami pengenalan akan Allah yang lebih dalam, saudara. Amin. Di masa-masa sulit seperti ini, saudaraku, ya, mungkin kita bertanya dalam kehidupan kita, kenapa kalau Allah itu ada, kenapa kok ada penderitaan? Ya, saudaraku. Kenapa kalau Allah itu berdaulat, kenapa dia membiarkan kejahatan? Saudaraku. Ya, atau mungkin yang mungkin kita rasakan, kenapa keluarga saya masih dalam prosesnya Tuhan terus? Ya, kesulitan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita rindu kita bisa mengenal Allah sebagai Allah yang menciptakan, Allah yang merancang kehidupan kita, saudara. Amin. Allah yang menghibur kita, Allah yang sebagai mediator bagi kita, Allah yang sebagai juru selamat, bahkan Allah yang menjadi pembaharu di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin, ya, puji Tuhan, ya. Nah, kalau berbicara tentang penderitaan, saudaraku, tidak ada satu kitab di Alkitab yang lebih jelas daripada kitab Ayub, saudaraku. Ya, Ayub itu seorang tokoh yang bertanya kepada Tuhan, kenapa? Apa penyebab penderitaan? Ya, kenapa dia sudah melakukan apa yang baik? Ya, dia sudah melakukan apa yang lurus, dia sudah menghidupi semua yang murni, ya. Tapi dia mengalami penderitaan, saudaraku. Bahkan, saudaraku, terkadang, ya, rasa sakit yang dia alami, saudaraku. Saudaraku dalam Tuhan, itu yang ditanyakan Ayub dalam kitab Ayub. Ya. Kitab yang cukup lama, ya, saudaraku, ya. Sudah ribuan tahun, saudaraku. Dan masalah ini sama, saudaraku. Ya. Kadang kita menghadapi penderitaan, banyak orang lari dari penderitaan. Ya. Ada orang-orang yang lari daripada penderitaan. Ya. Ada orang-orang yang tidak mau menghadapi penderitaan, tidak mau menghadapi persoalan. Tapi saudaraku dalam Tuhan, kita mau belajar, ya, dari satu kitab Ayub, dan kita belajar apa yang Tuhan jawab bagi persoalan Ayub, saudaraku. Amin. Ya, supaya kita belajar. Ya. Nah, yang pasti, saudaraku, penderitaan tidak selalu disebabkan karena dosa pribadi. Ya. Karena Tuhan Yesus juga menderita di kayu salib. Betul, saudaraku. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa, dia menderita. Nah,
saudaraku. Tapi penderitaan harus selalu dihadapi secara pribadi, saudaraku. Jangan kita lari dari penderitaan. Amin. Jangan kita lari dari persoalan, tapi kita hadapi, saudaraku, secara pribadi. Ya, saudaraku, nangkep ya? Puji Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, ya, Ayub berulang kali menyatakan bahwa ia nggak bersalah, dia sudah benar. Tapi sebetulnya apa sih penyebab dia mengalami penderitaan? Ya, kalau kita baca Ayub 6 ayat 28 sampai 30, ya, kita bisa melihat sebetulnya satu cerita Ayub untuk mencari jawaban penyebab penderitaan, saudaraku. Ya, dan sekarang banyak juga orang-orang yang kadang-kadang mempertanyakan, ya, seperti saya tadi, kenapa kalau Allah ada, kenapa ada penderitaan, saudaraku? Ya. Nah, saudara Tuhan, sebelum kita melihat jawaban Tuhan untuk Ayub, saya ingin kita belajar, ya. Saya baca satu buku, saudaraku, ada seorang wanita, ya, ini kejadian nyata, ya, yang mengalami penyakit, ya, penyakitnya itu aneh, ya, penyakitnya itu adalah dia tidak bisa merasakan rasa sakit, saudara. Jadi kalau dia berjalan di taman, saudaraku, atau kakinya menginjak batu atau paku, saudaraku, dia berdarah, dia nggak merasakan sakit. Enak nggak? Seperti ini, saudaraku. Iya. Ibunya selalu berjaga-jaga supaya dia betul-betul jangan sampai dia menyentuh sesuatu yang menyebabkan dia terluka, saudara. Dan rasa sakit itu selalu ada dalam kehidupan kita, betul? Ya, saudaraku, ya. Kita nggak bisa menjauhi rasa sakit, ya, karena itu ada dalam hidup kita. Sama seperti rasa senang, saudara. Ya. Dan saudaraku dalam Tuhan, bahayanya adalah apa, saudara? Kalau dia mulai main-main, ya, di atas kompor, dia taruh tangan ini, saudaraku, dia nggak merasa sakit, saudara. Tahu-tahu tangannya sudah terbakar, saudara. Ya. Dan sebetulnya rasa sakit itu diperlukan, ya, supaya kita tidak jatuh dalam persoalan yang lebih fatal, saudara. Amin. Kalau kita pegang, kita merasa sakit, kita tarik tangan kita, saudara. Betul? Ya. Dan Allah memberikan rasa sakit itu untuk menjaga kita, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apa jawaban Allah terhadap persoalan Ayub, saudaraku? Sangat mencengangkan. Ya, Ayub, kita lihat Ayub dalam kehidupannya tidak mengalami persoalan itu, saudaraku. Teman-temannya datang. Ya, ada Elifaz, ada Sofar, ada Bildad. Ya, dan mereka mencoba menghibur Ayub. Tetapi mereka tidak bisa memberikan jawaban pada Ayub. Kenapa? Apa sebab penderitaan Ayub? Ya, saudaraku, ya. Nah, justru Ayub makin penasaran, saudaraku, ya, bertanya-tanya. Tapi kita perhatikan jawaban Tuhan bagi Ayub, saudaraku, ya. Kalau kita lihat Ayub pasal 3 dan 3, 38, 2 dan 3, ya, sama-sama baca. Ya, 1, 2, 3. Siapakah dia yang melakukan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Siaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Saudaraku, jawaban Tuhan sungguh aneh, saudaraku. Ya, bukannya Tuhan memberikan jawaban kenapa Ayub menderita, tapi Tuhan bertanya lagi pada Ayub, saudaraku. Ya. Siaplah engkau sebagai laki-laki, katanya, saudaraku. Dan saudaraku, Allah menjawab Ayub dengan 64 pertanyaan, saudaraku, ya, di mana Ayub harus membuka setiap, saudaraku, catatan kepintarannya, saudaraku, ya. Tetapi saudaraku sekalian, Tuhan Allah mengingatkan Ayub bahwa ada 1001 hal yang dia tidak mengerti tentang kehidupan, tapi dia harus terima, saudara. Kita nggak ngerti bagaimana bulan mengelilingi bumi, ya, gaya tariknya,
Itu saja kita aneh, saudaraku, ya, nggak ngerti, saudara. Ya. Tapi kalau kita terus-menerus ingin tahu penyebab penderitaan, saudaraku, ya, pasti kita juga tidak akan bisa mendapat jawaban yang jelas. Tetapi saudaraku kasih dalam Tuhan, jawaban Tuhan ini cukup bagi Ayub. Ya. Yang pertama, Ayub belajar bahwa ada Allah yang mewahyukan kebenaran, saudara. Ini ketika kita menderita dalam persoalan, ya, firman Tuhan juga ada bagi kita. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Banyak orang ketika menderita, saudaraku, di dalam masa pandemi ini, mereka cenderung mencari jalan pintas, saudaraku. Ya, ada yang, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan mungkin juga ada yang bunuh diri karena stres, saudaraku. Tetapi anak-anak Tuhan harusnya kita mencari Tuhan, saudaraku. Amin. Karena Dia adalah Allah yang mewahyukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin. Allah di dalam Kristus, Dia yang mau menjawab segala kebutuhan kita, pertanyaan kita, saudaraku. Amin. Ya. Yang kedua, kita mau belajar dari cerita Ayub adalah bahwa Allah sanggup memperbaharui kehidupan Ayub. Bayangkan, saudara, seorang laki-laki yang hidupnya kena penyakit, dengan seluruh tubuhnya mungkin kena bisu dan sebagainya, bisa Allah pulihkan, saudara. Lalu kita belajar dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan di dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Mungkin persoalan kita tidak seperti Ayub, saudara. Ya, persoalan kita mungkin kita hadapi dengan suami istri misalnya. Ya. Tapi kalau kita sudah menyerah, saudara, ya, kita nggak mau cari Tuhan, itulah kesulitannya, saudara. Itulah, saudara, kita akan kalah, saudara. Atau persoalan kita bukan dengan suami istri, tapi dengan konflik sesama saudara di dalam pelayanan, saudara. Ya. Karena dikecewakan, kita sudah menyerah, kita udah ya, goodbye, gitu, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada juga yang mengalami problem di pekerjaan, ya. Ada juga yang mengalami problem mencari teman hidup. Ya. Kadang ada konflik, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa Dia adalah Allah yang mewahyukan di dalam kehidupan kita. Ketika Ayub bersama teman-temannya, saudaraku, jawaban yang diberikan teman-temannya sangat tidak memuaskan Ayub. Tapi saudaraku ingat, ada Tuhan yang memberikan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, karena persoalan kita dalam kehidupan kita mungkin berbeda-beda, ya. Apa yang mungkin kita kesulitan kita hari ini, ya. Tapi selalu ada jalan keluar daripada Tuhan, saudaraku. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, yang berikutnya adalah kita harus mengetahui bahwa Allah merancang kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa apa, saudaraku? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Tadi ayat apa lagi itu, saudara? Amin. Ya, mirip, ya, bahwa ada berkat Tuhan bagi orang yang mengasihi. Nah, di dalam masa-masa kita sekarang ini, anak-anak muda, ya, saat-saat mengalami kesulitan, di mana sebetulnya, ya, apa yang kalian kejar, apa yang kalian tuju ketika mengalami persoalan masalah? Apakah lari ke mall, lari ke apa, abnormal, ya, gitu, ya, ya, ya. Ada orang mengalami masalah tidur, ada yang cari makan, saudara, ya. Tapi harus diingat, saudara, ya, itu nggak menyelesaikan.
Tapi memang mungkin untuk beberapa saat perlu waktu kita harus mengerti, ya. Tapi kita harus menyadari bahwa ada Allah yang memberikan pengertian bagi kita. Amin. Allah yang mewahyukan kebenaran bagi kita. Dan satu lagi saudaraku, Allah yang sanggup memperbaharui hidup kita, saudaraku. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku ya. Allah di dalam Kristus sanggup memperbaharui kita. Bayangkan Ayub yang saudaraku tubuhnya udah hancur-hancuran, ya, dipulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Nah sekarang saudaraku, dalam masa pandemi ini mungkin kita datang, ya, kita bawa banyak persoalan. Tapi saudaraku, mari kita mengenal Dia lebih dekat lagi, saudara. Amin. Ya, sebagai Allah yang menyembuhkan, sebagai Allah yang memberikan pewahyuan bagi kita. Tadi saudaraku, penderitaan, ya. Karena penderitaan tidak selalu disebabkan karena dosa, tapi penderitaan harus kita hadapi secara pribadi, saudaraku. Jangan lari dari pertandingan hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 10 dikatakan Tuhan mendidik kita untuk kebaikan kita. Pada akhirnya saudaraku, Ayub sadar bahwa Allah bukan hanya Allah yang menciptakan, tapi Allah juga Allah yang mewahyukan, merancang, memperbaharui, memulihkan. Allah sebagai juru selamat, Allah sebagai sumber kekuatannya, saudaraku. Wah, luar biasa kalau anak-anak Tuhan sampai mengalami, ya, pengertian yang lebih dalam pada Allah, saudaraku. Tantangan apapun, ya, dia bisa hadapi. Tantangan ekonomi, ya, tantangan apa lagi, saudaraku? Dia tidak mencari jalan lain, dia mencari jalan Tuhan dalam hidup. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita renungkan, saudaraku. Haleluya. Kita teduh di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk segala persoalan hidup kita. Kita bawa pada Tuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Allah yang juga memperbaharui dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Ketika ada Tuhan berbicara bagi kita sesuatu hal, Tuhan menegur kita, menasihati kita, biarlah kita terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bangkit berdiri dan kita tugasnya membagikan roti dan anggur bisa dibagikan. Kita bersyukur pada Tuhan. Sungguh besar
mengucap syukur buat anugerah-Mu. Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau rela mati Tuhan. Tubuh-Mu terpecah-pecah bagi kami. Karena kasih-Mu pada kami. Kami menyadari Tuhan, ketika Engkau naik di kayu salib Tuhan, ada satu keputusan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, ketika kami mengalami pandemi Tuhan, banyak hal persoalan masalah yang kami hadapi, baik secara ekonomi, secara mental Tuhan. Kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Engkaulah yang sanggup Tuhan melepaskan hidup kami. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, kepercayaan pada masa-masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Haleluya. Kita angkat perut cawan di atas tangan kanan kita. Kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan. Cawan ini adalah hidup-Mu sendiri Tuhan, yang Kau berikan bagi kami. Darah-Mu yang adalah hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Yang mau serahkan Tuhan semua ke dalam tangan Tuhan. Kau yang terus memperhatikan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Mari kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan itu. Tuhan, kami percaya Tuhan. Ajar kami Tuhan, seperti ayat Mas tadi, untuk kami Tuhan semakin mengenal Tuhan hari-hari ini Tuhan. Bahkan bukan hanya kami Tuhan, tapi kami rindu juga Tuhan, orang-orang yang kami kenal, anak-anak kami Tuhan, boleh semakin mengenal Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, generasi muda kami Tuhan, boleh mengenal Tuhan sejak dini ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa Tuhan, karena kami diciptakan Tuhan, memiliki nilai bawaan yang daripada Tuhan. Kami tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kami tidak bisa melarikan diri Tuhan dari persoalan itu kepada dunia, karena dunia tidak bisa menjawab apa yang kami perlukan. Tapi ada Tuhan yang sanggup menjawab apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mengucap syukur. Engkau yang membuat kami berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Hanya Tuhan terus memberkati hambanya. Saatnya kita akan mendengarkan pemberitahuan dan pengumuman. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Kita bersyukur pada ibadah sesi yang kedua. Puji Tuhan, memang ini kali pertama ya kita bisa ibadah tatap muka. Ya dengan kita tetap melaksanakan semua protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Karena kita sebagai anak Tuhan harus patuh ya dengan setiap apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, tadi ibadah pertama sudah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal ya. Kan sudah dijadwal mama-mamanya yang ibadah di sesi 1
waktu di sesi 2. Nah, kita bersyukur semuanya bisa berjalan. Jadi dengan kondisi saat ini, ketika kita menjadwalkan kita ada di sesi mana beribadah, kita belajar untuk komitmen, ya, untuk kita belajar komitmen mematuhi supaya semuanya bisa teratur, gitu. Jadi kita nggak bisa lagi gimana nanti aja lah, gitu ya, mau datang pagi atau datang siang, tidak bisa seperti itu karena kapasitasnya terbatas, ya. Dan kita rindu juga selalu mengingatkan bila ada di daftarnya itu ada 20 orang yang bisa berada di tempat ini. Kalau masih ada yang kosong, kita bisa mengajak teman yang lain, ya, sesama anggota komsel, teman yang lain yang bisa diajak. Masih ada kursi yang kosong nih, gitu ya, kita bisa mengajak mereka untuk datang. Memang yang sudah dijadwalkan hari ini ada beberapa yang tidak hadir. Ada yang sakit, ya, sehingga mereka tidak bisa hadir. Ya, kita rindu supaya bagi saudara-saudara kita yang belum ibadah saat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan juga untuk semua kegiatan pelayanan, komsel, pemulihan, kemudian doa bersama itu juga tetap dilaksanakan dengan online, ya, Bapak Ibu. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru ini, ya. Jadi di lockdown tidak melakukan apa-apa, tapi kita tetap bisa melakukannya dengan online. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa beradaptasi. Kita mengajarkan anak-anak sekarang harus beradaptasi dengan belajar online, ya. Mungkin belajar online mereka harus dijalani. Sekalipun kalau kita tanya senang online atau senang ke sekolah, pasti senangnya ke sekolah, ya, karena bisa ketemu teman, gitu ya, bisa bersosialisasi, bisa main, bisa langsung ketemu, belajar ketemu gurunya, gitu ya. Pasti senangnya, maunya pengen belajar di sekolah. Tetapi ya karena kondisi saat ini, ya mereka harus bisa menerima dengan online ini, ya. Nah, jadi anak-anak saja kita ajarkan untuk mereka bisa menerima kondisi untuk belajar online. Jadi ya kita juga harus bisa belajar bersama untuk kemerdekaan RI. Kemudian ada nanti doa bagi bangsa online, ya, doa bagi bangsa online. Biarlah kita bisa mengikutinya. Kemudian ada perlombaan online juga, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ada perlombaan nyanyi, ya. Itu bisa berkelompok, bisa duet, bisa trio, bisa grup, gitu ya. Untuk yang keluarga, untuk yang kategori, ya, tadi saya bilang kelas salah, katanya kategori. Untuk kategori keluarga, untuk kategori pemuda, dan kategori pelajar, ya. Jadi yang pelajar sudah latihan mereka dengan semangat, latihan full band anak pelajar, ya. Jadi yang pemuda dan yang keluarga bisa mempersiapkan juga, ya. Nanti divideokan dan videonya itu yang bisa nanti untuk dinilai, ya, siapa yang menjadi pemenangnya, dan biarlah kita bisa memberkati melalui itu, ya. Nah, itu yang itu pengumumannya. Dan yang berikutnya adalah persembahan, Bapak Ibu. Nanti kita tidak lakukan bersama-sama di depan karena untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti persembahan bisa diberikan pada saat pulang, ya. Sebetulnya bisa pada saat masuk atau pada saat pulang, bebas, ya. Boleh disediakan di luar tempat persembahannya. Kemudian kita bersyukur untuk tempat ini, ya, bisa kita gunakan untuk ibadah. Dan kita juga ada ruko di sebelah, tapi belum bisa dipakai. Jadi masih harus direnovasi, ya.
Jadi kita berdoa supaya tepat pada waktunya kita bisa merenovasi. Juga Tuhan siapkan juga dananya untuk kita bisa merenovasi tempatnya, ya. Jadi kita juga sudah membuat proposal yang nanti bisa juga kita doakan untuk kita bisa berikan kepada orang-orang yang Tuhan gerakan untuk mereka bisa membantu, ya, untuk pendanaan. Puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah pulang kita bijaksana juga, ya. Pulang kita tidak bergerombol atau berkerumun di luar, tapi biarlah kita berpulang juga dengan tertib, ya, sehingga tidak terjadi kerumunan yang menjadi perhatian masyarakat, ya. Karena kan tidak boleh berkerumun sekarang, begitu, ya. Jadi ada yang bagusnya karena mengurangi ibu-ibu yang berkerumun untuk bermuslim, gitu, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita selalu belajar untuk di dalam setiap keadaan kita tetap bersyukur pada Tuhan dan kita bisa mengenal Allah dengan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu nyata buat kita, ya. Puji Tuhan. Itu pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Jadi tadi penderitaan, banyak yang mengalami penderitaan mungkin, ya, yang mau menikah sudah mempersiapkan sedemikian rupa harus berubah rencananya, juga merupakan tantangan juga, ya, gitu, ya. Tapi harus bisa menerima kondisi itu, ya, dengan sukacita. Pasti yang terbaik Tuhan sediakan buat kita semua, ya. Ya, puji Tuhan. Itu saja berkata. Ini saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dengan kasih Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju bagi bangsa kami ya Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan supaya memberkati setiap pemimpin kami ya Tuhan.
Biarlah Tuhan taruhkan hikmat marifat daripada Tuhan, agar setiap apapun yang menjadi keputusan pemimpin kami, itu semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan kota kami, kota di mana Tuhan kami tempatkan ya Tuhan, yaitu kota Karawang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa untuk kota Karawang. Biarlah Tuhan pulihkan kota Karawang, Tuhan ampuni kota Karawang ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, biarlah mata Tuhan selalu tertuju bagi kota kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang pulihkan perekonomian kota Karawang. Tuhan pulihkan keadaan Karawang ya Tuhan. Biarlah kota Karawang ya Tuhan menjadi kota kesayangannya Tuhan ya Tuhan. Kami percaya banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan boleh terjadi bagi kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan pemimpin yang ada di kota Karawang ya Tuhan, dari jajaran tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Berkati roda pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang campur tangan Tuhan atas setiap pemimpin kami yang ada di kota ini ya Bapak. Berkati juga kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di kota Karawang. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu membentengi kami, Engkau yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Setiap tanah yang kami injak Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang memakai kami lebih luar biasa lagi. Di dalam nama Yesus kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam dimanapun kami berada ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GKKD Karawang. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya, dan kami menyerahkan Tuhan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap keluarga kami, setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat dari surga boleh berlimpah atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Yang terus memberkati setiap kami, Engkau yang terus melindungi setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan kami selama 1 minggu ke depan, baik dari doa ya Tuhan, dari komsel Tuhan, dari pertemuan ya Tuhan, baik PA ya Tuhan, apapun itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati setiap kami, para klien-klien-Mu ya Bapa, agar Tuhan Engkau yang terus menaruhkan kepada setiap kami hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau ya Bapa. Biarlah roh kami selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang memakai kehidupan kami lebih luar biasa lagi. Hari demi hari Tuhan, perbaiki kehidupan kami ya Tuhan, agar kami selalu bisa mengucap syukur di dalam keadaan kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk tempat ini, tempat yang Tuhan percayakan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh gunakan beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kepercayaan yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah Tuhan kami boleh memakai tempat ini lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Tuhan depan, belakang, samping kanan, samping kiri ya Tuhan. Engkau yang terus membentengi tempat ini ya Tuhan. Biarlah malaikat-malaikat surgawi boleh berjaga-jaga atas tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap dana yang kami butuhkan untuk merenovasi ruko sebelah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sediakan di dalam nama Yesus, Tuhan yang cukupkan, bahkan Tuhan yang limpahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau pulang, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat, tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebelum pulang kami berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, juga mengampuni orang yang salah kepada kami.